Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman MPD, yang sama-sama kita muliakan. Pemateri kita hari ini Ustadz Nasrullah SPDI, yang juga sama-sama kita hormati seluruh Ustadz dan Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan juga anak-anak Ustazah sekalian yang mengikuti Zoom hari ini dengan penuh semangat. Mudah-mudahan kalian selalu dilimpahkan berkah, dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus semangat mengikuti Zoom Tausiah Ramadan sampai akhir Ramadan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara rutin kita selama bulan Ramadan, yaitu acara tausiah online di hari ke-18 Ramadan 1445 Hijriah. Serta tak lupa kita haturkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah kita dapat menuju dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dan juga tak lupa kita selalu berdoa mudah-mudahan di hari akhir nanti kita dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad dan juga mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan mendengarkan tausiah online dengan tema berbakti kepada kedua orang tua, yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasrullah SPDI. Sebelum ustazah mempersilahkan beliau untuk tausiah, ustazah harapkan anak-anak ustazah semuanya menyiapkan alat tulis untuk mencatat intisari dari tausiah hari ini, kemudian juga untuk menghidupkan kamera, karena salah satu adab kita untuk menghormati narasumber atau Ustadz Nasrullah yaitu dengan menghidupkan kamera. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita persilakan, marilah kita dengarkan, kita simak baik-baik tausiah dengan tema berbakti kepada kedua orang tua yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasrullah. Kepada beliau kami persilakan. Mic-nya belum dibuka Ustadz Ines. Ini izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim.
Yang kita hormati dan muliakan Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, kemudian juga seluruh ustadz dan ustadzah, juga orang tua, wali siswa dan siswi, dan tentunya juga pada seluruh peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu di bulan yang suci dan mulia ini, di mana semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Wabil khusus ibadah-ibadah mahdah atau ibadah wajib. Pada kesempatan kali ini Ustadz diberikan materi yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita, orang yang membesarkan kita. Bahkan lebih jauh lagi dalam Islam menegaskan yang dimaksud dengan orang tua ini bukan cuma hanya yang melahirkan kita ke dunia dan merawat kita dan membesarkan kita, tapi yang dimaksud orang tua termasuk adalah yang mengajarkan dan memberikan kita ilmu pengetahuan maupun apalagi ilmu agama, yaitu para guru-guru kita. Dan yang berikutnya, yang dimaksud juga orang tua adalah orang tua dari pasangan kita nantinya, baik pasangan suami maupun istri. Jadi di dalam Islam sangat menegaskan bahwa kita harus taat dan patuh dan menghormati dan menyayangi mereka, yaitu orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita, ayah dan ibu, kemudian orang tua yang mengajarkan kita ilmu, yaitu guru, dan orang tua dari pasangan kita, yaitu mertua. Nah, ketiga golongan ini yang harus betul-betul kita sayangi, kita perhatikan, kita rawat, dan kita berbuat baik kepada mereka. Dan tentunya juga kepada orang sekitar kita. Di dalam Islam sangat banyak ayat maupun hadis yang menegaskan kepada kita untuk berbuat baik atau taat dan patuh atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga banyak ayat yang menegaskan bahwa kita jangan durhaka kepada orang tua kita. Nah, sebagaimana ayat yang Ustadz sebutkan tadi itu di dalam Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15 ditegaskan bahwa kita manusia diperintahkan untuk taat dan patuh kepada orang tua kita. Ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah, jadi susah payah. Beliau mengandung selama 9 bulan. Kayak apa kita bayangkan beratnya beliau mengandung kita, kemana-mana dibawa. Kalau pangkawa ditinggal dulu dititipakan, kata kawa. Dalam keadaan apapun selalu beliau bawa, walaupun dalam keadaan capek, lelah, bahkan sakit sekalipun. Nah, jadi perjuangan beliau sangat berat. Nah, bukan cuma ketika mengandung, tapi ketika beliau melahirkan, beliau mempertaruhkan nyawa beliau. Jadi banyak, tidak sedikit para wanita yang melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Nah, akhirnya terlahir seorang anak yatim karena ditinggal oleh ibunya ketika melahirkan. Nah, mudah-mudahan kita semua nantinya, khususnya nih para siswi sekalian, ketika nanti sudah berkeluarga, dimudahkan dalam memiliki keturunan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sudah
bisa kita bayangkan bagaimana beratnya orang tua kita dalam mengandung dan melahirkan kita. Kemudian ketika lahir pun tidak serta-merta lepas tanggung jawab mereka. Nah, mereka kembali merawat kita, menyapih kita, dalam istilah agama, menyapih dalam 2 tahun, disusui, dibesarkan. Nah, jadi bukan cuma ketika hamil, tapi juga ketika sudah terlahir ke dunia. Maka bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan kepada orang tua. Hanya kepadakulah kamu kembali. Jadi ketika kita nanti kembali, ya kembali lagi kepada Allah. Kemudian kata Allah di dalam ayat ini apa? Dan apabila keduanya memaksa mempersekutukan sesuatu denganku yang tidak ada pengetahuannya, maka jangan kamu mengikutinya. Jadi taat dalam hal ibadah, taat dalam hal yang mubah, yang dibolehkan, tapi tidak diperbolehkan mentaati dalam hal yang sifatnya menyekutukan Allah atau hal yang buruk atau maksiat. Nah, jadi ketika orang tua kita, na'udzubillah, misalnya meminta kita melakukan hal maksiat atau yang tidak baik, maka kita juga disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk tidak mentaatinya, namun tetap berbuat baik kepada keduanya. Jadi jangan sampai nanti hal yang seperti itu memutuskan silaturahmi kita, kemudian akhlak kita kepada orang tua. Tetap kita berbuat baik kepada mereka. Pergaulilah keduanya dengan cara yang baik dan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Hanya kepadakulah kembalimu, maka aku kabarkan apa yang kamu kerjakan. Nah, Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15. Nah, jadi ketika nanti ada dari orang tua yang menyuruh untuk berbuat maksiat, menyuruh untuk mempersekutukan Allah, maka kita jangan mengikutinya, namun dalam hal akhlak kita terhadap orang tua tetap kita jaga dan kita utamakan untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, jadi ayat ini menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian di ayat yang lain, nah Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, di dalam ayat ini menegaskan kepada kita, nah, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, kedua orang tua kita. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, maka peliharalah dalam pemeliharaanmu. Jadi rawat mereka. Nah, rawat mereka. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ini sebagai istilah. Nah, sebagai istilah bahwa kita jangan membentak mereka dan jangan berkata kasar kepada mereka. Bukan berarti berarti perkataan yang lain boleh, tidak. Nah, jadi dalam hal ini adalah satu istilah bahwa kita tidak boleh berkata kata kasar kepada orang tua. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Nah, perkataan yang lebih tinggi dari orang tua kita. Nah, biasanya ini mungkin secara kada sadar lah. Nah, ketika itu secara spontan terlanjur kita lebih tinggi suara dari orang tua kita, maka ucapkan istighfar dan memohon ampun dan maaf kepada kedua orang tua kita. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, jadi ucapkan perkataan yang baik dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.
Nah, jadi kita disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, jangan berkata-kata kasar dan lebih tinggi dari perkataan mereka, dan juga kita diperintahkan untuk selalu berdoa untuk kedua orang tua kita. Khususnya di setiap sholat lah. Nah, di setiap sholat, selesai sholat wajib, sholat fardu, jangan ketinggalan kita mendoakan mereka. Doanya apa? Yang sering kita baca, diwiridkan di dalam setiap salat apa? Nah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, ya Allah, nah ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, kemudian sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, jadi tadi bagaimana perjuangan orang tua kita dalam membesarkan kita itu jangan sampai itu hilang dari ingatan kita karena tidak ada yang bisa membalas budi jasa orang tua kita. Sekuat tenaga kita berupaya itu tidak menyamai nilai apa yang sudah mereka korbankan. Nah, jadi hendaklah kita selalu taat dan patuh kepada orang tua kita. Nah, kemudian di ayat yang lain. Nah, jadi di ayat yang lain di surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, di ayat yang lain di surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi tadi ayatnya yang sudah Ustaz bacakan yang artinya dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun karena syirik ini merupakan dosa besar. Nah, ketika kita syirik menyekutukan Allah, nah maka kita termasuk melakukan dosa yang amat besar. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil. Nah, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, jadi untuk berbuat baik ini bukan cuma hanya terbatas kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, atau mertua kita, tapi juga Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Khususnya tadi tetangga, anak yatim, kemudian lagi fakir miskin, teman sejawat, tetangga jauh, dekat, dan lain-lain. Nah, itu merupakan tuntutan bagi kita untuk selalu menjaga bukan cuma hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, tapi juga hablum minan nas, bagaimana hubungan kita kepada manusia atau sesama. Berikutnya di ayat yang lain. Nah, di sini Ustadz hanya membacakan beberapa ayat atau nanti hadis. Nah, karena ini merupakan rujukan utama kita. Jadi sangat banyaklah yang menerangkan bagaimana berbuat baik dan taat kepada orang tua ini. Perintah untuk berbuat baik dan taat. Kemudian di ayat yang lain juga sama, di surah Al-Ankabut ayat 8 lah. Nah, yang artinya kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, maka aku dengan sesuatu dan yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepada aku tempat kembali dan aku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi sangat banyak. Kalau kita bacakan semua nih mungkin kada cukup waktunya. Nah, banyak sekali ayat yang menerangkan kepada kita untuk selalu taat dan patuh dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian dari berbagai banyak perintah taat maupun mematuhi berbakti kepada orang tua tadi, nah sekarang Ustadz akan menjelaskan apa saja keutamaan ketika kita berbakti kepada orang tua kita.
Yang pertama merupakan amal yang paling utama. Nah, jadi amalan yang paling utama. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata dalam hadisnya, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi apa? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sahabat pernah bertanya kepada Nabi. Nah, ayul amal afdalu. Nah, jadi kata sahabat, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling utama? Kata sahabat, bertanya kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab, qal as-salatu ala waktiha. Yaitu yang pertama adalah salat pada waktunya. Nah, dalam riwayat lain disebutkan salat di awal waktunya. Nah, jadi salat ini kan merupakan fondasi atau tiang agama. Jadi ketika tiangnya goyah atau kita tidak melaksanakan sholat, maka tidak mungkin terbangunnya satu bangunan. Nah, begitupun di dalam Islam. Jadi amalan yang pertama yaitu sholat pada waktunya. Kemudian sahabat bertanya lagi kepada Nabi. Qala qultu summa ai. Artinya, aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Nah, Nabi menjawab, qal birrul walidain. Nah, jadi kata Nabi apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi berarti ini untuk perintah berbakti kepada orang tua ini derajatnya tinggi di sisi Allah. Nah, yaitu setelah perintah melakukan tadi sholat pada waktunya. Kemudian sahabat bertanya lagi, nah, kemudian apa ya Rasulullah? Qal qultu summa ai. Nah, kemudian bertanya lagi, apa ya Rasulullah lagi selain itu? Nabi menjawab, qal al jihadu fi sabilillah. Nah, yaitu jihad di jalan Allah. Nah, jihad di jalan Allah artinya apa? Mempertahankan akidah kita, agama kita, berperang di jalan Allah. Nah, jadi ini keistimewaan tadi berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam hadis dan riwayat yang lain, nah, ketika kita berbakti kepada orang tua, maka itulah ridhanya Allah kepada kita. Nah, dalam hadisnya apa? An Abdullah ibnu Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ridha rabbi fi ridhal walid wa sukhtur rabbi fi sukhtil walid. Nah, dalam riwayat lain apa? Ridallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Nah, jadi ada beberapa riwayat tentang hadis ini. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah tergantung kepada keridaan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Nah, jadi keutamaan kita berbakti kepada kedua orang tua, maka kita juga mendapatkan ridhonya Allah. Nah, maka kita mendapatkan ridhonya Allah. Nah, tapi ketika kita durhaka kepada orang tua, maka kita mendapatkan murkanya Allah. Nah, ada satu ketika salah seorang meninggal dunia, lalu dia tidak bisa menghembuskan napas terakhirnya, tidak bisa mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Nah, lalu sahabat bingung nih, apa penyebabnya? Ternyata setelah ditelusuri, dia durhaka kepada orang tuanya yang menyebabkan mencegah sakaratul maut dirinya, susah dalam matinya tadi. Nah, akhirnya sahabat pun berinisiatif mendatangi orang tuanya untuk meredakan apa yang dilakukan anaknya tadi. Nah, di awal orang tuanya sangat sakit hati terhadap kelakuan anaknya. Nah, jadi awalnya dia tidak mau memaafkan. Namun akhirnya setelah dibujuk dan disampaikan kepada Rasulullah,
Rasulullah langsung yang membujuk orang tua tersebut. Akhirnya orang tuanya merelakan dan mengikhlaskan anaknya. Nah, serta merta dimudahkannya anak tersebut untuk meninggal dunianya. Nah, jadi ketika Allah sudah murka, maka tentunya kemurkaan tadi bisa jadi karena kita durhaka kepada orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selalu berbakti kepada orang tua kita. Yang ketiga, tadi yang pertama derajat berbakti kepada kedua orang tua tadi tinggi derajatnya setelah sholat. Yang kedua, ketika kita berbakti kepada orang tua, maka kita mendapatkan ridhonya Allah. Dan apabila kita durhaka, maka kita mendapatkan murkanya Allah. Yang ketiga, keutamaan ketika berbakti kepada orang tua adalah kita akan dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Nah, insya Allah Allah memudahkan segalanya. Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Allah akan memberikan hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita untuk menyelesaikan masalah tersebut ketika kita berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua. Dalam beberapa kitab yang Ustadz pernah pelajari, khususnya yang pernah Ustadz pelajari dulu di pondok, kitab Riyadhus Shalihin, ada satu hadis yang menceritakan 3 orang yang sedang terjebak dalam satu goa. Nah, jadi 3 orang ini sedang menghindari hujan yang lebat atau yang mereka sedang berteduh dalam satu tempat. Nah, di sebuah kaki gunung, di mana di tempat tersebut tidak diketahui, ternyata datanglah musibah, gunung yang gua yang mereka tempati tadi untuk berteduh ternyata diguguri atau tertutup oleh batu yang besar yang menutupi pintu gua tersebut. Nah, jadi mereka terkurung di dalam gua. Nah, akhirnya apa yang mereka lakukan? Nah, mereka dalam hadis tersebut masing-masing mengingat apa yang pernah perbuatan baik yang mereka lakukan. Yang satu A, yang satu B, dan lain-lain. Dan tibalah pada satu orang yang mengingat apa yang pernah dia berbuat baik. Dan ia ingat bahwa dia selalu patuh dan taat kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Hingga mereka, satu orang yang tadi ingat bahwa sudah berbakti kepada orang tua tadi, memohon kepada Allah dengan cara bertawasul, ya Allah, mudah-mudahan dengan amal yang saya lakukan, amal yang saya perbuat, dari apa yang sudah saya perbuat kepada orang tua saya, berbakti kepada orang tua saya hingga lanjut usianya. Nah, mudah-mudahan Engkau berikan jalan keluar bagi kami. Hingga yang terjadi adalah Allah memberikan petunjuk dan akhirnya mereka pun bisa keluar dari gua tersebut karena orang ini tadi bertawasul kepada amal yang sudah dia perbuat, yaitu berbakti kepada orang tuanya. Nah, jadi melalui perbuatan baik, insya Allah Allah memberikan jalan keluar bagi kita semua. Kemudian yang keempat, yaitu kita akan diluaskan rizki dan dipanjangkan umur oleh Allah. Nah, dalam hadis Nabi Nabi bersabda, man ahabba ayyabsuta fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa, kata Nabi, yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Silaturahmi di sini adalah menyambung kekeluargaan. Baik anak dengan orang tuanya, baik anak saudara dengan saudaranya, kemudian dengan kerabatnya, tetangganya, dan lain-lain. Nah, dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada
orang tua sebelum kepada yang lain. Jadi hendaklah kita selalu mengingat orang tua kita, paling tidak kalau jaraknya jauh, kita bisa sekarang lewat telepon. Paling tidak bisa lewat video call. Kawal lihat-lihatan sama beliau, menghilangkan kangennya Sidin lawan kita. Nah, jadi dahulukan orang tua kita. Makanya budaya kita di Indonesia ketika liburan tiba, Idul Fitri tiba, maka ada istilah mudik. Ini budaya yang bagus. Nah, mudik artinya pulang kampung, kemudian menjenguk orang tua kita, mendatangi orang tua kita, memberikan kebahagiaan kepada mereka. Jangan mudik tadi, mudik pulang kampung membawa masalah. Nah, jangan. Nah, tapi bawalah kebahagiaan. Ceritakan yang baik-baiknya. Misalnya bagian pian merantau suatu saat ketika pulang ke rumah, jangan cari apa yang diceritakan tuh masalahnya aja semua. Tapi ceritakan yang bagus-bagus, buat Sidin senang, buat Sidin bahagia. Walaupun mungkin di dalam kita perantauan ya susah, sulit. Nah, kita ceritakan yang bagus-bagus supaya Sidin bahagia dan senang. Dan jangan juga misalnya membawa tangan kosong, beli ke rumah tuh bawa oleh-oleh, kemudian apa misalnya kan, nah yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang tua kita. Kemudian banyak di antara saudara-saudara kita yang sering berkunjung kepada teman-temannya. Nah, tetapi banyak nang lupa lawan orang tuanya. Nih kadang misalnya lebaran nang diutamakan kumpul lawan kawan-kawan. Padahal kan keluarga itu utama. Nah, jadi usahakan keluarga kita yang kita utamakan. Sesulit apapun usahakan silaturahmi tetap jalan kepada orang tua kita. Kemudian yang kelima apa? Nah, yang kelima keutamaan berbakti kepada orang tua tadi adalah akan dimasukkan ke surganya Allah. Nah, ini tentunya tujuan utama setiap orang. Nah, tiketnya, kunci utama kita menuju surganya Allah. Nah, berbuat baik kepada orang tua, taat kepada keduanya, ini merupakan jalan menuju surga. Jadi, ketika kita taat dan patuh, kita sudah ada satu jalan bisa menuju surganya Allah. Nah, namun bagi orang yang durhaka, nah ini mengakibatkan dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah dan mencegah dia dimasukkan ke surganya Allah. Di antara dosa-dosa yang Allah Ta'ala segerakan ajabnya, yaitu adalah durhaka kepada orang tua. Disegerakan di sini bukan cuma nanti menunggu ajal tiba atau di akhirat kelak, tapi juga di dunia pun juga akan ditunjukkan oleh Allah. Banyak orang yang kaya raya namun lupa kepada orang tuanya, akhirnya hidupnya kada tenang, terlilit hutang, kemudian bangkrut, hidupnya kada merasa senang padahal berkelimang harta, karena dia lupa dan durhaka kepada orang tuanya. Nah, bahkan ada banyaklah cerita-cerita rakyat kita, di antaranya tentang Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu, wallahu alam ya kebenarannya, tapi paling tidak bisa kita ambil pelajaran. Artinya jangan sampai kita nanti suatu saat, ketika kita suatu saat menjadi orang yang kaya raya, orang yang berpunya, lupa akan orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Nah, tidak mungkin kita bisa sesukses itu tanpa ada orang tua yang melahirkan, yang membesarkan kita. Nah, kemudian, jika seseorang anak tadi berbuat baik kepada orang tuanya, maka Allah akan menghindarkan dirinya dari berbagai malapetaka. Dengan izin Allah, ia akan dimasukkan ke surganya Allah. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi. Kemudian bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua juga banyak, diantaranya tadi berkata-kata kasar, berkata-kata lebih tinggi, kemudian juga
menelantarkan orang tuanya, kemudian tidak memberikan rizki kita, menyisihkan rizki kita untuk orang tua, yang kebetulan orang tua kita membutuhkan, ya tentunya kita utamakan orang tua kita. Adapun untuk berbakti kepada orang tua banyak caranya lah. Nah, banyak caranya. Dengan cara kita, nih contohnya kalian, dengan cara memberikan masa-masa sekarang, ya tentunya membuat bangga lah orang tua kalian. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara rajin belajar, dengan cara mendapatkan prestasi. Nah, jangan sampai nanti datang ke sekolah bukan mengambil prestasi, tapi ke ruang BK namanya Ustadz Sairani misalnya untuk menyelesaikan kasus. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, hendaklah kita memberi bangga kepada orang tua kita. Dan terakhir, ketika nanti kalau sudah orang tua kita menutup mata beliau, meninggal dunia, maka itulah penyesalan yang luar biasa bagi diri kita ketika kita tidak sempat berbuat taat dan berbakti kepada orang tua kita. Mungkin sekarang kita masih tertawa, masih senang-senang sama teman-teman, lupa dengan orang tua, tapi bayangkan nanti kalau sudah orang tua kita tiada, maka penyesalan terberat kita adalah tidak sempat berbakti kepada mereka dan tidak sempat membalas jerih payah mereka. Dalam satu hadis menyatakan bahwa cara kita berbakti kepada orang tua walaupun dalam keadaan beliau sudah meninggal dunia, dalam satu hadis dinyatakan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, idza matal insan, apabila mati seseorang, manusia, anak Adam, inqata amaluhu illa min thalathah, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 macam, yaitu illa min sadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, misalnya pian menyumbang untuk pondok pesantren, menyumbang untuk pendidikan agama dan lain-lain, yang semua terus dimanfaatkan orang, maka akan terus mengalir nilai pahalanya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ketika kalian menjadi guru, pengajar, memberikan manfaat kepada orang, mengajarkan ilmu kepada orang, dan ilmu itu diamalkan, maka kita akan mendapatkan nilai pahala yang sudah kita lakukan. Dan yang ketiga, awaladin saleh yad'ulah, yaitu adalah anak-anak yang saleh dan salehah yang mendoakan bagi kita yang sudah meninggal dunia, atau bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka lewat itulah kita bisa memberikan bakti kepada orang tua kita yang meninggal dunia. Jangan lupa selalu mendoakan orang tua kita, khususnya di setiap selesai melaksanakan sholat. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita berataan dan menjadi motivasi kita semua untuk selalu taat dan patuh dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita durhaka, menyakiti hati mereka, karena murkanya mereka adalah murkanya Allah, dan reda mereka adalah redanya Allah. Ya, sekian dari Ustadz. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya hari ini. Izin ngambil alih. Bagi anak-anak yang ingin bertanya kepada Ustadz, dipersilahkan mengangkat tangan. Ya, ada satu orang, Adi Manu, Chandra, Sabila. Ini kita batasi 3 orang dulu setelah. Oke. Kita persilahkan untuk Abi Manyu duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz Nasrullah. Yeah. Bagaimana kita menghadapi orang tua yang gimana ya Ustadz? Kayak kurang baik lah Ustadz. Kayak apa ya? Misalnya kayak jauh, gimana ya? Dingin misalnya keluarga. Kayak
kurang ada kehangatan di rumah misalnya. Ya betul. Ya, gitu. Terus Bagaimana Ustadz cara menghadapinya Ustadz? Kayak berdoa kah gitu? Ya, makasih. oke. Ya, langsung dijawab Kak saja. Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Kak Ustadz pertanyaannya? Enggak menjawab Kak, langsung lah. Oke. Silakan Ustadz. Ya, Abi, nah ini memang mungkin setiap karakter itu berbeda-beda setiap orang lah. Ada caranya tersendiri. Nah, jadi masing-masing mempunyai caranya masing-masing. Ada orang tua yang mungkin punya cara dengan cara ketegasan. Ya sering marah-marah, kemudian mendiamkan kita. Nah, mungkin itu cara mereka. Namun sejahat-jahat orang tua kita, mereka tetap orang tua kita. Artinya apa? Bagaimanapun perlakuan orang tua kita kepada kita, maka tadi yang sudah disebutkan tadi, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Sekalipun mereka istilahnya membawa kita kepada hal yang maksiat ataupun syirik. Nah, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai kita malah marah, malah membenci mereka. Nah, yang kita benci bukan personal sidinnya kada, tapi adalah sifat atau perbuatan yang beliau perbuat. Maka hendaklah kita dengan cara lemah lembut menghadapinya, dengan cara berkata-kata yang baik. Nah, mungkin bagi keluarga kita yang ya punya karakter yang berbeda-beda tadi, ya kita harus cari solusinya lah. Mungkin cari orang terdekatnya. Kalaunya misalnya eh, ayah kita pemarah misalnya, biasanya ibu itu yang lebih lembut. Nah, maka lewat ibulah kita berupaya nanti membujuk ayah kita untuk tidak marah-marah lagi misalnya. Begitupun keluarga yang lain yang sifatnya dingin, maka kita yang berupaya kayak apa caranya tadi supaya lebih dekat kepada mereka. Cari kesenangan mereka apa kita berikan, kemudian kita cari solusinya yang membuat mereka bisa lebih dingin apa lebih hangat lagi buat kita. Nah, cari yang sifatnya perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan rasa kekeluargaan itu terjalin. Nah, mungkin itu Abi, tapi pada intinya semua jangan sampai membuat kita renggang terhadap keluarga kita ataupun marah ataupun membenci mereka. Itu. Kalau cara-cara khusus ya mungkin ya melihat sikonnya lah, situasi kondisinya. Nah, ini. Ya, tentunya juga diiringi dengan berdoa. Ya, mungkin Bagaimana? itu Abi banyak. Gimana Abi? Ya, iya, Ustadz. Masya Allah. Oke, ya didoakan sambil bilah. Ya, jadi banyak berdoa Abi. Soalnya yang membolak-balikan hati itu adalah Allah. Kita tidak punya kekuasaan untuk bisa membuat orang senang kepada kita. Itu kembali kepada Allah. Bahkan Ustadz sendiri pun dalam mengajar tidak bisa memaksakan kalian bisa menyenangi apa yang Ustadz sampaikan, tidak bisa membuat kalian puas apa yang kami sampaikan. Itu kami kembalikan kepada Allah. Ustadz sering mengajar kepada anak-anak yang ternyata susah betul dia bisa dalam membaca Al-Quran. Ya tentu kita sudah berusaha maksimal. Kembali lagi Allah yang menjadikan mereka bisa, menjadikan mereka lembut kepada kita. Nah, jadi sekali lagi kita hanya berupaya, berusaha, tentunya berikhtiar dan banyak berdoa, Bi. Nah, gitu. Nah, mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, Sabila, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ulun izin bertanya, apakah melunasi hutang orang tua kita yang telah wafat termasuk cara berbakti kepada kedua orang tua? Pertanyaannya Ustaz ini. Ya. Berbiasa pertanyaan anak-anak nih Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, jadi tanggungan orang tua
bukan cuma hutang lah, biasanya kan kalaunya ketika ada orang tua kita yang meninggal, nah kan beliau biasanya ada yang namanya meninggalkan harta. Nah, meninggalkan harta di sini adalah apa namanya, yang sifatnya harus segera kita keluarkan piutang mereka. Nah, yang utama adalah mengeluarkan piutang dulu. Makanya ketika apa namanya, melaksanakan sholat fardu kifayah, biasanya tuh keluarga pasti berpesan. Nah, kalau ada hutang piutang, mohon hubungi keluarga. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai keluarga yang ditinggal. Baik mereka yang sudah meninggal dunia, ataupun mungkin orang tua kita yang masih hidup, tapi tidak bisa melunasi hutangnya. Maka kita punya juga tanggung jawab kepada mereka sebagai rasa bakti kita kepada mereka, karena tidak bisa kita nilai berapa nominal uang yang sudah mereka keluarkan kepada kita, masa kita tidak bisa mengeluarkan sedikit harta kita untuk melunasi hutang-hutang mereka. Nah, jadi tentunya itu juga salah satu upaya kita, salah satu jalan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyenangkan mereka dengan cara melunasi hutang-hutang mereka. Tentunya bagi kita yang punya kelebihan. Nah, jadi ya tentunya juga melihat situasinya. Kalau kita sudah berkeluarga, tapi jangan lupa juga kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. Ya, jadi betul Sabila, itu salah satu upaya kita dalam berbakti kepada orang tua kita. Ya. Terima kasih Ustaz. Gimana Sabila? Nggih. Iya, alhamdulillah. Untuk penanya ketiga, Chandra, dipersilahkan. Semua ini sekalinya bisa ditaruh dikasihkan untuk orang tua yang sekalinya adopsi kan? Kenapa Chandra? Maksudnya Orang tua adopsi. amalan-amalan yang dilakukan anak Ustaz untuk orang tua adopsi apakah sama halnya dengan orang Oh iya, nah ini. Ya, jadi posisinya sama Chandra. Mereka kan orang tua adopsi itu adalah orang yang menggantikan posisi orang tua kita, namun secara lahiriahnya memang berbeda. Artinya kan kalau orang tua kita yang melahirkan kita, nah posisinya berbeda, tapi secara hak mereka ya juga kita tunaikan. Nah, juga kita tunaikan sama seperti ke orang tua yang melahirkan kita. Karena peran mereka juga tentunya sangat besar buat kita. Orang tua adopsi adalah orang tua yang juga punya peran besar dalam membesarkan dan merawat kita hingga sekarang mungkin. Nah, maka kepada siapapun sebenarnya kita juga dituntut untuk berbuat hal yang sama, bukan cuma orang tua adopsi tadi. Nah, jadi semua bagi orang yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi. Nah, lebih-lebih kalau ini itu adalah orang yang sudah merawat kita sejak kecil hingga besar. Nah, tentunya itu merupakan juga tanggung jawab kita untuk juga membalas budi apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, ini sama aja, no, Chandra. Nggih. sama aja Chandra. Gimana Chandra? Sudah terjawab? Iya baik. Alhamdulillah. Kalau untuk yang di chat mungkin ada kan Ustaz? Ini kan tidak. Oh, nggak ada Ustaz. Ini habis. Alhamdulillah, Ya. mungkin Ulun mau sedikit share Ustaz supaya sama kasus kayak Abi. Ini dulu Oke. waktu almarhum Bapak Ulun masih hidup, Iya. mungkin beliau juga tipikal orang yang keras, orang yang dingin. Tapi Ulun salah satu yang ingat sekali pesan beliau bahwa mungkin dulu keadaan ekonomi di keluarga tidak yang menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Jadi dulu Bapak berpesan bahwa Bapak tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan ilmu. Makanya Bapak sekolahkan Bulan Pian di tempat disekolahkan sampai ke tingkat yang tertinggi lah istilahnya, dulu kan SMA masih. Jadi ulun ditinggal Bapak dulu tuh waktu SMA Ustaz. Jadi ketika ulun waktu itu memang sering dimarahi ketika sholatnya terlambat, malah sampai dipukul Ustaz pakai apa tuh
pendeng, Otak. mabuk. Pendeng. Ya. Jadi sempat sakit hati, sempat jengkel dulu tuh waktu almarhum Bapak masih hidup. Tapi ketika beliau meninggal itu rasa terpukulnya luar biasa. Kayak ini Thank you, hilang ya. nih orang yang dulu istilahnya membentengi seorang, membentengi diri sendiri nih sudah kededak Iya, yang keras. Iya. Nggih, jadi berasa sayangnya luar biasa ke almarhum Bapak tuh ketika Sidin sudah meninggal. Nah, Iya, betul. untuk anak-anak yang sekarang orang tuanya masih hidup, Ustazah berpesan, walaupun orang tua kalian dingin sifatnya atau kasar atau keras, itu yakinlah itu demi kebaikan kalian ke depannya. Nggih. Jadi jangan sampai merasakan yang Ustazah rasakan sesakit itu ditinggal, Masya Allah. Ya, insyaallah. Nggih. Ya, mungkin itu aja Ustaz sharing dari ulun. Thank you. Nggih. Ada tambahan lagi Ustaz atau ada dari Ustazah yang lain yang ingin menambahkan? Nggih, mungkin kereda setelah sudah 10.09. Nggih. Iya. Untuk anak-anak Ustazah mau mencari satu orang best of the day on tausiah online kita, on Zoom meeting kita. Ustazah mau ngasih pertanyaan satu, siapa yang bisa menjawab berarti dialah best of the day on Zoom meeting 18 Ramadan 1445 Hijriah. Pertanyaannya yaitu sebutkan surah apa yang membahas tentang berbaktinya kita kepada orang tua yang telah disebutkan oleh Ustadz Nasrullah tadi. Yang bisa langsung open mic langsung jawab. Oh, sudah. Quran surah Al-Isra. Ayatnya ayat berapa? Lengkap. Ayat 23 kan tadi. Betul Kak Ustadz? Ada itu. Jelas, Ustaz. Apa tadi? Al-Isra ayat 23. Mungkin sebutkan ada. ya 23 sampai 24. Betul. Iya, berarti siapa tadi? Gina lah. Tinggi saja. Oke, selamat Gina Syakira menjadi best of the day. Hari ini Selamat. alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja. Bunyi ayatnya tahu Gina? Nah, bunyi ayatnya aja Ustaz. Nah, tahu Best berarti ini kalau bisa menjawab oke. bunyi ayatnya. Iya. Iya, sudah. Iya, sudah. Tapi satu tadi ada lagi setelah ayat surah Al-Ankabut ayat berapa tadi yuk? Ada ingat? Iya. Banyak Ustazah. Salah satunya Al-Ankabut ayat 8 juga. Oke. Jadi sangat banyak yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua ini kada sedikit. Oke. Iya, alhamdulillah. Atau Luqman. Ustaz Fahmi mau diambil foto atau sudah? Belum lagi nah. Oh, enggih. Berarti ambil belum tutup dulu setelah baru ambil foto. Oke. Anak-anaknya tolong open cam. Nah, ya, anak-anak yang belum open cam nih Ustaz mau tutup. Mumpung tidak ada pembicaraan lagi habis ini, jadi open cam aja bagi yang sukun-sukun Bu Pandir. Siapkan pose terbaik, siapkan senyum termanis. Iya.